Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang sangat penting, ya, berkaitan dengan eskatologi atau berkaitan dengan akhir zaman. Yesus tidak akan datang kembali. Pengajaran atau doktrin tentang akhir zaman atau yang disebut dengan parusia sudah banyak terdengar atau beredar. Saudara, doktrin ini tentu bukan barang baru, ya, bukan hal yang baru. Saya berkata di awal tadi, topiknya Yesus tidak akan datang kembali. Tapi supaya saudara tidak salah paham atau tidak gagal paham, silakan mengikuti video ini sampai selesai. Dengarkan sampai tuntas. Jikalau tidak didengarkan sampai selesai, maka saya bisa pastikan saudara akan gagal paham, ya. Pasti akan salah paham kepada saya juga. Nah, doktrin tentang akhir zaman atau parusia itu banyak sekali, ya. Kita bisa peroleh melalui buku-buku teologi, melalui kelas-kelas teologi secara formal, melalui khotbah para pendeta atau penginjil secara langsung, ataupun melalui berbagai media sosial yang memang sangat marak, apalagi di zaman ini, ya. Begitu maraknya informasi yang bisa kita lihat, yang bisa kita tonton, yang bisa kita dengarkan. Pengajaran tentang akhir zaman cukup beragam, bervariasi, ya, bergantung pada pemahaman atau penafsiran masing-masing pribadi. Alhasil, banyak anggota jemaat atau orang Kristen sendiri yang bingung. Banyak yang pusing juga, bahkan banyak yang merasa ketakutan. Apalagi non-Kristen, pastilah lebih bingung. Tapi syukur jika ada sebagian jemaat sudah memahami doktrin parusia dengan benar. Pasti ada yang sudah paham. Nah, topik parusia menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang tidak pernah berakhir sampai saat ini dan entah sampai kapan. Ada yang pernah berkata atau meramal kiamat sudah dekat, Kristus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ternyata tidak menjadi kenyataan. Hanya bualan saja, ya. Dan hal demikian sudah terjadi berulang-ulang. Ada yang ngaku-ngaku bahwa Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan berbisik kepadanya. Wow, ini nampaknya luar biasa, ya, spektakuler. Yang lain berkata Kristus akan datang segera. Tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tanda seperti apa? Pertama, tanda-tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah. Sebagaimana kalau kita baca dalam Matius 24. Adanya peperangan, ada gempa bumi, ada tsunami, kebanjiran, kekeringan, kelaparan di berbagai tempat. Dan itu dianggap atau itu diprediksi bahwa Kristus sudah akan datang segera. Ada lagi yang kedua, tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah, seperti masa sengsara, penyesatan dari berbagai pengajar palsu, Mesias palsu, kemurtatan di mana-mana, dan antikris di mana-mana, termasuk COVID-19 sekarang ini. Ada yang menghubungkannya dengan masa sengsara yang besar sebagai tanda kedatangan Kristus sudah dekat. Ada yang menghubungkan juga dengan kuasa kegelapan. Ya, macam-macam. Jadi karena itu bersiaplah kedatangan Kristus tidak lama lagi. Demikian kata beberapa orang. Tapi tidak lamanya berapa lama? Tidak ada yang bisa menjawab. Yang ada hanya spekulasi. Yang ada hanya ramalan yang bisa meresahkan. Saudara, apakah Alkitab mengizinkan kita berspekulasi atau meramal? Ternyata sudah lebih dari 2000 tahun setelah Yesus naik ke surga, Kristus belum datang juga. Kalau begitu, apakah benar Kristus tidak akan datang kembali? Apakah benar Kristus tidak akan datang kembali? Bisa saya jawab, iya. Iya. Yesus Kristus tidak akan datang kembali. Dia tidak akan datang kembali jika Matius 24 ayat 14 belum tergenapi. Atau sebaliknya, dia akan datang kembali jika Matius 24 ayat 14 sudah dilaksanakan. Apa itu Matius 24 ayat 14? Nah, dengarkan firman Tuhan ini. Matius 24
ayat 14 berbunyi seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow, ternyata Kristus akan datang kembali. Tapi dikatakan bahwa dia akan datang jika Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi perhatikan bahwa pemberitaan Injil merupakan tanda yang terpenting, yakni tanda kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Jadi penekanannya ada di ayat ini. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa atau semua suku di dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah Kristus akan datang kembali. Bahwa dia akan datang sebagai raja yang penuh kuasa, sebab dia adalah raja dari segala raja. Bahwa dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang menghakimi seisi dunia. Saudara, ada penelitian yang dilakukan oleh tim Joshua Project bahwa ada sekitar 16.000 suku di dunia ini. Dan baru sekitar 9.000-an suku yang sudah terjangkau oleh Injil. Itu berarti masih ada 7.000-an suku yang belum dijangkau. Nah, inilah tugas gereja menjelang kedatangan Kristus kembali. Jadi saudara, menyikapi kesudahan zaman atau akhir zaman, kita perlu hati-hati. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bagaimana menyikapi akhir zaman. Pertama, jangan tersesat atau jangan mau disesatkan. Dalam ayat 4 dan ayat 11, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan banyak nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang. Yang kedua, dalam ayat 6 dikatakan, janganlah gelisah. Yesus juga berkata, kalau ada deru perang atau kabar-kabar tentang perang atau perlawanan, janganlah kamu gelisah, karena semuanya itu akan terjadi. Tapi itu baru permulaan. Itu belum kesudahan. Yang ketiga, jangan kalah. Ayat 13. Hal ini berkaitan dengan kesetiaan mengikut Tuhan. Apapun konsekuensi yang kita alami. Bahwa kita akan dibenci, iya. Bahwa akan dianiaya, bahkan dibunuh karena iman kepada Kristus. Itu akan terjadi. Tapi jangan menyerah. Yang keempat, jangan bimbang. Ayat 34-35. Di sana dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Para pemimpin-pemimpin juga akan berganti-ganti, akan berubah. Tapi ada yang tidak akan pernah berubah. Ada yang tidak akan pernah berlalu. Yaitu apa? Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah berubah kuasanya. Karena itu tetaplah percaya dan taat kepada firman-Nya. Dan yang kelima, jangan bingung. Ayat 42, kita tidak perlu bingung tentang kedatangannya. Jangan bingung ya, saudara-saudara pendengar. Tidak usah bingung. Dia akan datang, pasti. Tapi masalah kapan persisnya, tidak ada yang tahu. Masalah kapan waktunya, itu berada dalam kedaulatannya Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita tetap siap sedia. Kita tetap berjaga-jaga. Jadi, bagaimana agar kita tidak tersesat, tidak gelisah, tidak kalah, tidak bimbang, dan tidak bingung? Pertama, tetaplah hidup di dalam firman. Sebab firman itulah pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Firman yang menuntun hidup kita. Dan firman itu membawa kita kepada kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhanlah yang mengajar kita. Firman Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi. Kedua, tetaplah bergiat dalam memberitakan firman atau Injil Kerajaan Surga. Sekali lagi, Matius 24 ayat 14. Sebab kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Injil itulah yang membawa kedamaian di hati. Injil itulah yang memenangkan jiwa. Injil itulah yang menuntun agar hidup kita bertahan dan setia sampai akhir. Dan yang ketiga, yang terakhir, mintalah pertolongan Allah Roh Kudus Sang Pengajar, penuntun, penghibur, penolong, serta pelindung yang menerangi dan memimpin kehidupan kita. Jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa Kristus tidak akan datang kembali jika Matius 24 ayat 14 tidak dilakukan. Tapi jikalau
firman Tuhan itu sudah digenapi. Injil sudah diberitakan sampai ke segala suku bangsa. Kita yakin Kristus pasti akan datang. Dia akan datang dengan segala kuasa, dengan segala kebesarannya, dengan segala keberkasaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.